Hai, kembali lagi dengan saya Kurniawan Saputra. Hari ini kita akan mencoba membongkar ya, kita bongkar-bongkar habis kompor mini, kompor portable. Apapun mereknya, apapun jenisnya, yang model-model ginian hampir sama ya. Ada tempat dudukannya, ada juga kakinya, ada juga tempat kita menaruh gas. Nah, ini kompor ini kalau masih baru mereknya ini LWY. Itu kalau kelihatan ya, ada bekas bulatan warna putih itu. Ini dulu awalnya merek LWY, nggak tahu LWY itu apa kepanjangannya. Dan ini kompor yang sudah saya rentalkan sudah lama juga ya, kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Dan juga kondisinya tetap dalam kondisi bagus karena rajin dirawat dan setelah disewa itu harus segera dicuci. Apapun kondisinya wajib dicuci ya untuk menghindari kerusakan. Oke, inilah tampilan dari kompor portable, kompor mini yang bisa kita pakai untuk aktivitas sehari-hari ataupun untuk camping ceria bersama keluarga dan teman-teman. Nah, ini sebelum kita bongkar-bongkar, ada yang pernah belum merasakan kompor ini mengalami kerusakan, mengalami masalah. Di sini sembari kita membongkar, kita juga akan mencoba menganalisa per item dari kompor ini agar teman-teman dapat informasi yang utuh. Tonton terus video ini sampai selesai. Kita akan bongkar habis kompor ini. Ya, baik, komponen yang pertama kita bongkar yaitu ini, nggak tahu saya namanya apa ini, tapi ini tempat sebagai keluarnya api ya, tempat keluarnya api setelah kita memasang gas dan menghidupkan kompor ini, apinya akan keluar di sini. Kita coba putar aja ya, ini bisa kita putar langsung pakai tangan ya, dengan mudah kita buka pakai tangan. Nah, gini dia bentuknya ya. Oke, kita taruh di sini aja. Di sini ada juga, saya kurang tahu apa namanya nih ya, untuk di bawah ini posisinya. Nah, setelah terbuka bagian tempat keluaran api gini tadi, sekarang kita buka bagian kompornya. Nah, ini tinggal dibuka gini aja ya. Nah, ini bagian atas kompornya gini doang ya. Hanya tempat dudukan untuk kita naruh nesting ataupun cooking set atau panci atau segala macamnya. Ini bagian dalamnya. Nah, dari awal ini akan langsung saya bahas ya. Biasanya teman-teman itu ada yang memaksakan atau kompornya jatuh ininya bengkang ya, atau nggak bisa ditutup secara sempurna gini, nggak lurus. Mungkin ada bengkok kanan atau bengkok ke kiri gitu. Itu kendalanya bisa kita selesaikan di sini ya. Ini bisa kita lepas dulu, kita copot ininya dengan cara membuka ini, membuka pengatup atau pengait yang ada di sini. Ini dengan mudah sebenarnya, kita hanya butuh bantuan tang ya untuk mencabut ini. Kemudian ini bisa kita copot dan juga bisa kita luruskan lagi menggunakan palu. Jadi dia setelah diperbaiki bentuknya akan kembali bisa menutup sempurna seperti ini. Ya, jadi nggak bengkok kanan, nggak bengkok kiri. Itu biasanya kompornya pernah jatuh atau mungkin tertindih barang lain sehingga dia bengkok gitu ya. Ya mungkin itu saja kendala dari sini. Kita taruh di sini aja ya. Kemudian kita kenali lagi komponen yang ada di dalam kompor. Di sini ada tempat dudukan gas ya. Ada juga ini T sebagai tempat saluran gas. Setelah kita pasang gas di sini nanti airnya pula. Nanti gasnya akan mengalir sampai ke sini dan keluar menjadi api. Bagaimana cara membukanya? Di sini ada apa konektor ya. Kalau saya bilangnya konektor antara dudukan gas sama eh, pipa T penyambung atau penyalur gas. Dengan cara ini saya menggunakan obeng kecil ya. Kalau nggak ada obeng bisa menggunakan pasak ya, pasak tenda. Ini tinggal masukkan di sini, kemudian kita putar ke arah sini. Ya, mudah muternya ya, nggak keras kok. Tinggal kita putar aja di sini. Dan ini bisa kita, setelah dia terbuka, bisa kita putar aja pakai tangan biar lebih cepat. Nah ini ya, ini kelihatan ini ada drat untuk putaran ini, bisa kita buka seperti ini. Dan ini setelah dibuka ini otomatis bisa dicabut ya. Nah ya, nah, sebelum kita bahas item yang ini, kita bahas dulu di sini. Biasanya problem dari teman-teman itu
pematiknya mati ya, ininya nggak berfungsi. Sama seperti saya ini sering juga penyakitan, cuman saya belum bisa memperbaiki. Tapi bisa kita atasi dengan cara menggunakan korek api atau pematik api lain untuk menghidupkan kompor ini. Jadi walaupun pematiknya rusak, walaupun nggak ada pematik ini lagi, kompor ini masih tetap digunakan. Dengan catatan beberapa item lain kecuali yang ini masih tetap dalam kondisi baik. Di sini semuanya ada pipa T konektor ya. Di sini juga pipa ini bisa juga kita lepas dengan cara membuka baut di sini. Dengan kita menggunakan tang juga bisa, nanti dia akan copot. Ininya juga bisa kita copot ya, kita lepasi juga bisa ini. Mungkin itu saja. Oh ya, untuk kaki biasanya kalau terlalu dipaksakan untuk beban berat biasanya dia agak penyok, ini kelihatan sedikit penyok ya. Nah, ini. Bahkan ada yang biasanya lebih parah dari ini. Nah, itu makanya kalau mau masak pakai kompor kecil ini juga kita lihat juga bebannya jangan terlalu berat karena kompor ini dibikin untuk kebutuhan-kebutuhan yang ringan-ringan saja ya, seperti masak-memasak pada saat camping, pada saat mendaki gunung. Jadi bukan untuk masak-masak atau masak-masak keperluan yang berat. Sorry. Oke, lanjut lagi. Di sini item penting ya sebenarnya dalam kompor portable. Di sini ada pengatur besar kecilnya. Nah, ini diputar sini dia putar ya kelihatan ya. Nah, ini dia hidup gitu ya, membesarkan, dan di sini dia mati. Ini udah mentok nih. Nah, di sini ada eh, apa namanya itu ya? Dudukan, kalau saya bilangnya dudukan gas. Di sini bisa kita buka ya dengan obeng kecil ataupun obeng biasa. Nah, di dalam dudukan gas ini ada karet seal di sini di dalam ini. Ini juga buat teman-teman yang punya kompor seperti ini, sering-sering dicek karet sealnya ya, apakah masih dalam kondisi bagus ataupun tidak. Jika dalam kondisi tidak bagus, mungkin bisa diganti menggunakan karet seal lain, atau bisa beli di toko-toko online banyak ya. Dan juga biasanya kendalanya juga ini sering copot ya. Ini pegangan putaran ini sering copot kalau dipakai oleh orang-orang yang belum begitu mengerti menggunakan, jadi dipaksa putar sana putar sini akhirnya copot dan ininya sering kali patah. Ya, jadi tolong hati-hati kalau mau pakai kompor portable. Nah, di sini salah satu nyawa penting dari kompor ini ialah ini nih, kelihatannya kuning ini. Ini saya bilangnya spuyer, atau mungkin saya tahu nama spuyer itu dari beberapa channel YouTube lain dan juga dari toko online. Spuyer ini menjadi penyalur atau filter dari kaleng gas. Setelah kita pasang di sini, ini ada filter di dalamnya ya. Saya lupa, saya nggak ketemu tang tadi mau buka ini. Ini mudah bukanya ya, hanya pakai tang gitu ya. Nanti dia ada kayak serat-serat gitu, sehingga gas yang keluar itu eh, gas yang kecil dan juga bertekanan. Jadi gas yang keluar dari tabung gas itu difilter di alat spuyer ini, kemudian dikeluarkan dalam tekanan yang tinggi melalui lubang kecil ini ya. Jadi kompornya bisa menyala dengan cukup besar. Nah, ini juga menjadi salah satu penyakit utama dari kompor portable. Biasanya kompor itu sering nggak bisa dibesarkan apinya, juga nggak bisa dikecilkan apinya. Sehingga biasanya penyakitnya itu ada di sini. Jadi harusnya ini sering-sering kita copot dan juga kita bersihkan, bisa menggunakan sabun atau menggunakan bensin atau apa yang kira-kira bisa membersihkan kotorannya. Karena nggak semua isi kaleng portable itu bersih. Beberapa gas portable juga isinya nggak bersih sehingga bisa mampet di sininya, bisa api sehingga gas yang keluar di sini bisa tidak bisa stabil, dan juga api yang dihasilkan juga tidak besar. Kadang kan bisa besar nggak bisa kecil, ada juga yang kecil doang nggak bisa dibesarkan. Jadi inilah ya beberapa bagian dari kompor portable. Kalau ada pertanyaan ataupun mungkin ada kendala lain yang sering teman-teman alami, mungkin bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram kita ya @kinantan.dempoadventure. Nanti akan kita balas insya Allah, ataupun nanti kita langsung respon melalui video di waktu-waktu yang akan datang.
Jadi kalau teman-teman ada beberapa keluhan atau pertanyaan mengenai kompor kecil ini, mungkin bisa ditanyakan melalui channel YouTube kita, bisa di komentar ataupun melalui Instagram kita ya. Ini cara masangnya juga simpel ya. Ini nggak sampai 1 menit juga udah selesai kok masangnya ini. Nah, ini udah kelar lagi. Jadi inilah tutorial sederhana ataupun bukan tutorial ya. Ini kita unboxing. Kita bongkar-bongkar kompor portable. Jadi semoga video ini ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan dengan sopan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.